Fa. Maaf. Terserah lah. Yang penting aku udah minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita tahu teman kita kayak kita tadi, sebenarnya siapa sih yang salah di antara mereka berdua? Apakah yang salah itu yang minta maaf, ataukah yang salah orang yang tidak mau memaafkan? Gimana? Kita semua tahu yang namanya sakit hati itu nggak mungkin bisa langsung hilang begitu saja setelah orangnya meminta maaf. Kita bukan malaikat gitu, kita manusia. Nah terus, apakah minta maaf itu nggak berfungsi? Berfungsi. Fungsinya untuk siapa? Untuk orang yang meminta maaf. Merendahkan diri, kita memahami kalau kita melakukan kesalahan. Dan kalau misalnya kita minta maaf terus bilangnya gini, kan aku udah minta maaf, kok kamu masih jutek sama aku? Padahal kemarin kan aku udah beliin es krim gitu, atau apa gitu, udah kasih hadiah atau apa gitu. Kok kamu masih kayak gitu? Orang yang meminta maaf sebaiknya tidak mengharapkan suatu balasan dari orang yang dimintai maaf, karena maaf itu adalah hak mereka. Bukan ya aku udah minta maaf, ya wajar lah aku dapat maaf itu, ya nggak bisa. Kemudian gimana sikap sebaiknya seseorang yang dimintai maaf? Mungkin kita bisa melihat kisahnya Nabi Yusuf ketika dimintai bantuan oleh saudara-saudaranya. Saat itu Nabi Yusuf sudah berhasil menjadi orang sukses di Mesir, mengurus semua kekayaan orang Mesir, mengurus pertanian dan lain sebagainya. Nah saudara-saudaranya datang meminta bantuan. Pas di akhir dengan berbagai macam peristiwa silih berganti, berjalan, mundur dan lain sebagainya, mereka balik pulang, kemudian balik lagi ke Mesir. Sampai di suatu ketika Nabi Yusuf bilang, kamu ingat gak yang sudah kamu lakukan kepada Yusuf? Kata saudaranya, lihatlah kamu. Oh, kamu Yusuf? Ya Allah, kami telah melakukan kezaliman dan kami termasuk orang-orang yang bersalah. Lihat, tidak ada kata maaf di percakapan mereka. Balasan Yusuf, hari ini kamu gak akan aku bahas kesalahan-kesalahan yang lalu. Semoga Allah memaafkan kamu. Mungkin bisa jadi, merasa bersalah itu termasuk minta maaf. Bisa jadi, wallahu a'lam. Tapi di sisi lain Nabi Yusuf dengan peristiwa yang begitu menyakitkan beliau, bisa jadi trauma kan ya, anak kecil ditaruh di sumur sendiri. Kemudian kakaknya enak aja jalan, sedangkan dia bisa jadi manggil-manggil mas, kak, dari dalam dasar sumur. Hal yang traumatis seperti itu pasti akan membekas di hatinya. Inilah pentingnya doa yang diajarkan di Quran. Doanya gini, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah yang memegang hati kita. Allah yang dengan mudahnya bisa membolak-balikkan hati. Yang awalnya kita sebel jadi biasa-biasa aja. Yang awalnya itu masih dongkol jadi biasa-biasa aja. Jadi bagi orang yang dimintai maaf, kalaupun belum bisa langsung memaafkan, setidaknya kita doa itu. Artinya apa? Ya Allah, hindarkan kami dari perasaan dongkol kepada saudara seiman kami. Nah, selain kisah Yusuf, juga ada kisahnya Rasulullah ketika dihadapkan dengan orang yang telah membunuh Hamzah, pamannya, seorang budak hitam namanya Wahsy. Semua Mekah saat itu sudah berhasil ditaklukkan. Dan Wahsy saat itu merasa, ini saatnya aku masuk Islam. Tapi ketika mendekat ke Mekah, pasti semua orang akan tahu dia adalah orang yang bunuh Hamzah. Mau nggak mau, dia harus menuju Mekah untuk bersyahadat. Kemudian akhirnya dengan sembunyi-sembunyi di tengah barisan orang-orang menunggu untuk berhadapan langsung dengan Rasulullah. Nah, saat sudah berhadapan dengan Rasulullah tanya, apakah kamu orang itu? Iya ya Rasulullah, maksudnya adalah orang yang bunuh Hamzah. Rasulullah bilang, setelah Islam semua dosa itu dihapuskan, tapi aku tidak mampu untuk melihatmu.
bahasanya Wahsy suruh pergi dari Mekah, dan itu yang dilakukan Wahsy. Sekeren-kerennya Nabi, ternyata memang manusia, ada perasaan yang tidak bisa direlakan. Dan untuk itu kita harus bersandar kepada Allah. Ingat, yang meminta maaf tidak memiliki hak untuk nagih maaf dari orang yang dimintai. Tapi tetap harus jujur sejujur-jujurnya. Jangan sampai kita minta maaf hanya asal-asalan. Yaudah deh, kan aku udah minta maaf, udah cukup. Dan bagi orang yang dimintai maaf, semoga Allah memudahkan hati kita untuk memaafkan orang-orang tersebut. Barakallahu li wa lakum.